Selamat pagi anak-anak ibu seluruhnya kelas 7. Pagi hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran IPA. Ibu berdoa kalian semua sehat ya. Minggu yang lalu kalian telah mempelajari tentang skala suhu pada termometer. Pagi hari ini kita akan membahas tentang perubahan akibat suhu. Tetap semangat ya anakku, ikuti video pembelajaran kita ini dengan tekun dan dengan serius supaya kalian dapat menyelesaikan tugas-tugas yang ibu berikan. Oke anakku, selamat belajar. Tujuan pembelajaran. Setelah kamu mengikuti kegiatan pembelajaran ini, diharapkan kamu dapat menjelaskan definisi pemuaian. Pada umumnya, zat-zat memuai ketika dipanaskan dan menyusut kembali ketika didinginkan. 1. Proses pemuaian zat padat. Contohnya logam dipanaskan, maka logam tersebut bertambah panjang. Jika zat padat seperti logam itu dipanaskan, maka gerakan partikelnya akan semakin cepat dan saling menumbuk dengan partikel di dekatnya, mengakibatkan jarak antara partikel menjadi renggang dan zat padat itu akan memuai ke segala arah, yaitu ke arah panjang, arah lebar, dan ke arah tebal. Misalnya, saat kamu menuangkan air panas ke dalam gelas, tiba-tiba gelas itu retak. Retaknya gelas ini karena pemuaian yang tidak merata pada gelas. Misalnya lagi, pada bangunan jembatan yang dibuat dari besi baja yang saling disambungkan satu dengan lain. Tidak boleh dipasang saling rapat dengan yang lainnya. Mengapa? Karena untuk mencegah akibat pemuaian jika terik panas matahari, yaitu besi itu dapat menjadi melengkung atau menyusut di malam hari. Begitu juga yang lain, misalnya pemasangan rel kereta api, pemasangan kaca jendela, dan lain-lain. Pertambahan panjang semakin besar jika waktu pemanasan semakin lama. Bimetal. Apa itu bimetal? Bimetal adalah dua keping logam yang berbeda angka muainya yang dikeling menjadi satu. Jika bimetal dipanaskan, akan membengkok ke arah logam yang koefisien muainya lebih kecil. Jika bimetal didinginkan, akan membengkok ke arah logam yang koefisien muainya lebih besar. Jadi koefisien itu sama dengan angka. Koefisien muai sama dengan angka muai ya. Bimetal dimanfaatkan pada termostat. Termostat itu terdapat pada inkubator. Apa itu inkubator? Yaitu tempat perawatan bayi yang sakit. Pada pemanasan air listrik, kompor listrik, setrika listrik, pemanasan ruangan. Koefisien muai panjang suatu zat padat adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang tiap satu satuan panjang zat itu jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Contoh, jika muai panjang kaca sama dengan 9 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius, berarti 1 meter kaca panjangnya bertambah 9 kali 10 pangkat min 6 meter. Itu sama dengan 9 per 1 juta meter. Kalian lihat tabel dan rumus halaman 148 paket 7 anakku. Kemudian kalian lihat lagi halaman 149, contoh penerapan. Perhatikan, ibu jelaskan. L0 sama dengan panjang mula-mula, yaitu 100 cm. Alfa, yaitu angka muai panjang aluminium, sama dengan koefisien muai panjang aluminium.
Suhu mula-mula sama dengan 30 derajat Celcius. Suhu akhir aluminium sama dengan 80 derajat Celcius. Jadi delta T, kalau huruf segitiga itu berarti itu bacanya delta T, artinya pertambahan suhu. Maka delta T sama dengan pertambahan suhu sama dengan 80 derajat Celcius kurang 30 derajat Celcius sama dengan 50 derajat Celcius. Rumus menentukan panjang. LT sama dengan L0 tambah L0 kali alfa kali delta T. LT sama dengan 100 cm tambah 100 cm. Ini dalam kurung ini perkalian. Jadi kamu kalikan ini. Alfa kali delta T. 0,00025 kali 50. Maka LT sama dengan 100 cm tambah 100 cm kali 0,00125. Maka LT sama dengan 100 cm tambah 0,125. Maka LT sama dengan 100,125 cm. Jadi panjang aluminium pada suhu 80 derajat Celcius sama dengan 100,125 cm. Berarti di situ tadi panjang mula 100 cm. Setelah dipanaskan sampai suhu 80 derajat Celcius, panjangnya menjadi 100,125 cm. Berarti bertambahlah panjang aluminium itu 0,125 cm. Kita lanjut aku. Apabila benda berbentuk lempeng dipanaskan, maka pemuaian yang akan terjadi kedua arah sisi-sisinya, yaitu ke arah panjang dan ke arah lebar. Pemuaian seperti ini disebut pemuaian luas. Koefisien muai luas sama dengan 2 kali koefisien muai panjang. Kalau seperti kelereng, bentuknya bulat, maka pemuaian yang terjadi adalah muai ruang. Begitu juga balok besi. Bagaimana pemuaiannya jika dipanaskan? Benda-benda ini, balok besi, berdimensi 3, memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Akan mengalami muai ruang jika dipanaskan. Pemuaian ruang memiliki koefisien muai atau angka muai ruang sama dengan 3 kali koefisien muai panjang. Kedua, proses pemuaian zat cair. Misalnya, saat kita memasak air dalam panci yang penuh, ketika mendidih, air itu akan tumpah. Hal ini menunjukkan bahwa air tersebut memuai. Dalam zat cair terjadi muai volume karena zat tersebut menempati ruang sesuai wadahnya atau tempatnya. Pemuaian zat cair berbeda-beda bergantung koefisien muai volumenya. Semakin besar koefisien muai volume suatu zat, maka semakin besar pula pemuaiannya. Ketiga, pemuaian gas. Gas juga memuai jika dipanaskan. Misalnya, kamu meniup balon, kemudian balon tersebut diletakkan di terik panas matahari. Maka lama-kelamaan balon itu akan pecah. Sekarang, coba kamu pikirkan apalagi contoh-contoh pemuaian yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu contoh pemuaian zat padat, pemuaian zat cair, dan pemuaian gas. Jadi, sekian pembelajaran kita hari ini, Naku. Tetap semangat. Kamu kerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan. Kemudian kamu kirimkan ke WA guru mata pelajaran masing-masing. Dan jangan ditunda-tunda, Naku. Lebih cepat dan tepat, lebih baik. Oke ya, selamat belajar.